Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam permasalahan operasi aljabar vektor ya. Kita masuk ke uji pemahaman untuk yang halaman 320 ya di sini. Kita mulai saja untuk yang nomor pertama. Kemudian pasangkan dengan jawaban yang sesuai. Di sini operasinya adalah penjumlahan vektor ya. AB, vektor AB ditambah dengan vektor CD. Seperti itu. Maka ini AB-nya, kemudian ini CD-nya ya. Berarti mudah saja untuk yang pertama. Ini UP yang A ya. Halaman 320. Yang pertama itu adalah A ditambah A, berarti sama dengan vektor A ditambah vektor A itu sama dengan 2A, 2 vektor A. Kemudian yang kedua adalah 2A ditambah dengan 3A. Maka kita tinggal menuliskan saja di situ 2A ditambah 3A seperti ini. 2 ditambah 3 itu kan mestinya 5, berarti 5A, selesai. 3, di situ ada 5A. Kita tulis dulu 5A. Nah, di sini ada vektor yang berlawanan arah dengan AB. Kalau AB itu kan arahnya ke kanan. Nah, ini arahnya ke kiri. Berarti besar vektornya adalah negatif min 2A. Berarti ditambah dengan min 2A. Seperti ini. Maka kita bisa menuliskan 5A, vektor 5A dikurangi vektor 2A. Sama dengan 3A. Vektor 3A maksudnya. Kemudian yang keempat. Nah, sama saja di situ ada vektor 4A ditambah dengan min vektor 7A. Alasannya apa? Di situ min karena arahnya berbeda ke kiri dia. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan 4A, vektor 4A dikurangi vektor 7A. Seperti ini. Hasilnya adalah min 3A. Untuk perkara hasilnya kalian cocokkan sendiri ya. Untuk yang di sebelah kirinya ini Pak Jul hanya fokus untuk mengerjakan yang sebelah kiri. Maksudnya tadi yang sebelah kanan. Tadi Pak Jul bilangnya sebelah kiri. Untuk kolom jawaban yang sebelah kanan itu silahkan dicocokkan sendiri. Kemudian 5A ditambah dengan vektor yang nilainya sama, yaitu sama-sama 5A tapi arahnya berbeda. Makanya di sini ada tanda min 5A ya, min 5A seperti ini. Berarti 5A dikurangi 5A sama dengan 0 hasilnya. Selesai. Oke, gitu. Selanjutnya untuk yang B. Nah, yang B ini agak sebenarnya harusnya pakai kertas berpetak ya. Tapi Pak Jul cari-cari buku kertas berpetak Pak Jul itu nggak ketemu-ketemu. Jadi ya sudahlah, pakai ini saja. Seperti itu. Diketahui OA itu merupakan vektor A ya, dan OB itu merupakan vektor B. Lukislah resultan dari 2A ditambah 3B. 2A ditambah dengan 3B. Nah, di sini 2A ditambah 3B. Berarti 2A-nya kan OA ya, mendatar ya. 2A. Nah, Pak Jul kasih seperti ini maksudnya ini 2 satuan gitu ya. 2 satuan seperti itu. Kemudian yang 3B, 3B kan arahnya ke sini ya. Nah, arahnya disamakan saja. 3B 1 2 3. Nah, berarti ini kan sudah 3. Nah, maka hasilnya adalah sebentar. Pak Jul salah ini. Pak Jul salah menempatkannya. Harusnya bukan di sini. Kalau yang namanya penjumlahan, diingat ya. Karena ini kan 2A. 2A kan ujungnya di sini. Nah, mestinya itu di sini ya. Ini Pak Jul ganti ya. Di sebelah sini. Nah, ini 2A. Terus karena ditambah itu pasti panahnya berurutan. Nah, 1 2 3. Nah, ini adalah 3B. Nah, baru resultannya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Resultannya ini besarnya adalah 2A ditambah 3B. Seperti itu.
Kemudian yang nomor B. Di sini dikatakan 3A ditambah 2B. Berarti sama seperti ini, cuman yang sana kan 3A. Karena ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini 3A ditambah 2B. 2B-nya ke bawah. Nah, ini 2B. Vektor 2B maksudnya. Nah, maka resultannya adalah ini. Nah, resultannya mesti yang bertabrakan ini. Seperti itu. Maksudnya panahnya kan saling bertabrakan. Berarti 3A ditambah 2B hasilnya itu seperti ini. Oke, gitu ya. Kemudian yang C. Kita kerjakan untuk yang C. Yang C kita bisa ketahui terlebih dahulu 4A dikurangi 3B. 4A dikurangi 3B. Nah, seperti ini. 4A berarti mendatarnya 4. Ya. 4A sebentar. 4A berarti mendingan yang bawah saja. Nanti kan soalnya ke atas. 4A. 1, 2, 3 ya. Nah, ini 4 ya. 4A. Kemudian 3B. 3B itu arahnya ke bawah. Ya. Kalau min 3B itu berarti arahnya ke atas. 1, 2, 3. Nah, ini adalah min 3B. Nah, otomatis resultannya adalah ini. Nah, ini resultannya adalah 4A dikurangi 3B. Seperti itu. Ini Pak Jul kasih titik-titik lagi-lagi untuk menunjukkan bahwa dia 3 satuan ya. Kalau ini ada 4 berarti dia adalah 4 satuan atau 4 vektor A. Ini adalah 3 vektor B. Seperti itu. Dilihat arahnya. B itu arahnya ke bawah. Kalau ini min 3B itu berarti dia berlawanan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk yang D. Yang D di situ dituliskan 3B dikurangi 2A. 3B dikurangi 2A. Nah, yang pertama kita tulis yang apa? 3B-nya dulu. 3B arah ke bawah. Berarti 3B arah ke bawah. Ya. 3B 1, 2. Nah, ini adalah 3B. Kemudian dikurangi 2A. A itu arahnya ke kanan. Ini min berarti arahnya berlawanan. Berarti arahnya ke kiri. Nah, ini adalah min 2A. Berarti otomatis hasil vektornya adalah ini. Resultan vektornya. Yaitu 3B dikurangi 2A. Seperti ini. Oke, jelas ya. Berikutnya selesai untuk yang nomor pertama. Kemudian untuk nomor yang kedua kita bisa melihat di sini ya. Nomor yang kedua ini malah soalnya adalah mengenai pembuktian. Di situ ada sebuah segi 6 beraturan. Jika O sebagai titik pangkal, ini O-nya di sini tunjukkan bahwa vektor A tambah vektor B sampai dengan ditambah vektor E itu sama dengan 3 kali vektor D ditambah A. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Kita gunakan pendekatan OE. OE itu kan sama dengan BC. Ya kan? Maka kita bisa menuliskan ya yang nomor 2. Di situ OE itu sama dengan BC ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa vektor C ya itu sama dengan B ditambah ini ya E. BC kan sama dengan E. Iya kan? Kalau
OE-nya itu E, OE itu kan E, maka Pak Jul bisa ganti kayak gini. Nah, sama dengan BC. BC kan berarti arahnya ke sana. Iya kan? Jadi kalau Pak Jul tulis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini B, vektor B, ini vektor C, dan ini BC, ya kan? Ini kan BC. BC kan sama dengan OE. Itu tak Jul tulis sebagai vektor E, maka kita bisa menuliskan sebagai bahwa vektor C itu sama dengan vektor B ditambah vektor E. Seperti ini. Nah, ini bisa ditulis juga sebagai vektor E itu sama dengan vektor C dikurangi vektor B. Selesai. Kemudian, kita bisa menggunakan vektor DC-nya ini. DC itu sama saja OA. Iya kan? Jadi, kesamaan yang kedua, Pak Jul bisa menuliskan bahwa DC itu sama dengan OA. Ya, DC sama dengan OA. Maka DC itu sama saja vektor A. Sehingga maka nah, kita bisa mengoperasikan ini hubungan antara D, C dan A. Iya kan? Jadi kalau Pak Jul tulis seperti ini, ini vektor D, ini vektor C ya. Nah, kemudian di sini ada vektor DC kan arahnya ke sini. Vektor DC itu sama dengan A. Ya, maka kita bisa menuliskan bahwa vektor C itu sama dengan vektor A ditambah D. Vektor D. Seperti ini. Nah, ini diterima terlebih dahulu. Kemudian kita baru masuk ke dalam persamaannya ya. Kita masuk ke dalam persamaannya yang di sini dikatakan bahwa vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D ditambah vektor E sama dengan, nah ini kan sama dengannya yang ditanyakan. Nah, otomatis kita tinggal mensubstitusikan masing-masing E ini dan C. Ya kan? Berarti vektor A tetap ditambah vektor B tetap, ya kan? Kemudian E-nya disubstitusi ya. E-nya disubstitusi ke C-nya dulu. Ditambah vektor A ditambah vektor D. Kemudian E-nya ini merupakan pengganti C ya. Ini merupakan pengganti C, kemudian ditambah D. Ditambah E-nya adalah vektor C dikurangi vektor B. Nah, ini Pak Jul juga tulisi ya, ini adalah vektor E. Nah, ini kan bisa kelihatan bahwa ini hilang. Seperti itu. Sama dengan A-nya ada berapa ini? 1, 2. Ya. Kemudian D-nya juga ada 2. Oh, sebentar. B-nya kan hilang, ya kan? Nah, nanti disubstitusi lagi, sorry. Ini 2A, 2 vektor A ditambah 2 vektor D, ya kan? Masih ditambah vektor C, ditambah vektor C. Nah, C-nya nanti substitusi dengan ini lagi. Berarti sama dengan 2A ditambah 2D ditambah C-nya. C-nya kan kita sudah tahu bahwa ini vektor ya. Ditambah vektor A ditambah vektor D. Nah, ini hasil akhirnya tentunya adalah 3A ditambah 3D atau sama dengan 3 kali vektor A ditambah vektor D. Nah, terbukti ya. Terbukti. Oke, berikutnya untuk masuk ke yang soal yang 3. Jika PQ
itu sama dengan A. Nah, ini sebenarnya sudah ada gambarannya ya. Sudah ada gambarannya plak di situ. Kemudian baik itu A, B, kemudian di sini C sudah ada, nyatakan dalam vektor A, B, C untuk vektor-vektor PS. Nah, ini kita diminta untuk PS, mencari PS. PS itu mudah saja, berarti tinggal penjumlahan vektor 3 yang A. Vektor PS itu sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Selesai. Kemudian vektor FS. Nah, kita lihat FS. S ya ini. FS. Kita bisa menuliskan bahwa FS itu adalah setengah dari QS. Ya kan? QS. Nah, QS sendiri kita bisa tahu bahwa QS sendiri itu kan sama saja B ditambah C. Iya kan? Ini kan berurutan QS. B ditambah C. Berarti kita bisa menuliskan Fs sama dengan setengah kali vektor B ditambah vektor C. Selesai. Kemudian yang C, vektor PF. Ya, di sini PF. Nah, PF-nya mana? PF-nya adalah PF-nya ini. Nah, PF ini kan berarah ke sini ya. Berarti itu kan sama dengan PQ ditambah QF. PF itu sama dengan vektor PQ ditambah QF. Nah, vektor PF itu sama dengan PQ-nya itu jelas A ditambah dengan QF-nya. QF-nya itu kan sama dengan FS tadi, karena kan nilainya setengah, sama-sama setengahnya. Berarti ditambah setengah B ditambah vektor C. Seperti ini. Kemudian PR. Di situ ada vektor, belum PR ya. FE dulu. FE. Vektor FE. Kita lihat FE ke sini. Nah, ini berarti kan berurutan ini. FE itu sama dengan FE ini ya. FE itu sama dengan FE itu kan sama dengan FS ditambah SE. Iya kan? Ditambah dengan SE. Sedangkan SE-nya itu kan setengah dari C. Tapi arahnya berlawanan, berarti nanti min. Nah, berarti Pak Jul tulis dulu FE. Vektor FE itu sama dengan FS ditambah dengan vektor SE. Fs-nya sudah tahu, setengah BC, setengah ditambah B tambah C, ditambah setengah C, min setengah C. Kenapa min? S itu berlawanan arah dengan RS. Ini kan berlawanan panahnya. Berarti hasilnya adalah setengah B ditambah setengah C dikurangi setengah C, ini hilang sama dengan setengah B. Selesai. Kemudian yang E, PR. Kita lihat PR ini mudah saja ya. PR itu sama dengan PQ ditambah QR. PQ-nya A ditambah B. Selesai. Yang F, PE ya. PE ini juga gampang. PE itu sama dengan PQ ditambah QR ditambah RE. PQ-nya itu A ditambah QR-nya B ditambah dengan setengah C. Selesai. Kemudian SQ-nya. SQ ya. SQ itu sama saja SQ. Nah, ini ya. SQ. Ini ke sini. Berarti sama saja SQ sama dengan min siapa? SQ itu sama saja min QR
ditambah RS sama dengan min B ditambah C. Selesai. Seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjut ke yang nomor keempat. Diketahui vektor-vektor P seperti ini. Kemudian Q juga seperti ini ya. Kemudian di situ dikatakan ditentukan sebuah hubungan bahwa 3P sama dengan 2Q. Maka kita bisa susun mengenai penyelesaiannya ya, mengenai persamaannya bahwa 3P sama dengan 2Q. Nah, 3P-nya tinggal kita kalikan di sini ya. P-nya kan unsurnya ada vektor A dan vektor B. Berarti 3 dikalikan dengan X plus 4Y. Kemudian yang di bawah adalah 2X plus Y plus 1 sama dengan 2 kali vektor Q-nya adalah Y min 2X plus 2. Kemudian 2X min 3Y min 1. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja ya untuk nilai-nilainya. Berarti sama saja 3X plus 12Y, yang bawah jadi 6X plus 3Y plus 3. Seperti ini. Ini maksudnya dikalikan konstantanya. Kemudian di situ adalah 2Y min 4X plus 4. Kemudian yang satunya adalah 4X min 6Y min 2. Nah, ini dikalikan keseluruhannya dengan konstantanya ini. Masing-masing konstanta masuk ke dalam matriksnya. Nah, kemudian kita bisa samakan untuk sebelah kiri dengan sebelah kanan ya. Untuk sebelah kiri dengan sebelah kanan ini kan sama saja 3X plus 12Y sama dengan 2Y min 4X plus 4. Nah, ini kan jadinya adalah berapa ini? 3X pindah ke kiri, min 4X pindah ke kiri itu kan jadi 7X. 7X plus 10Y sama dengan 4. Kemudian yang satu 6X plus 3Y plus 3 sama dengan 4X min 6Y min 2. Itu jadinya adalah 2X plus 9Y. 2X plus 9Y. Ya benar ya. Kemudian min 5. Min 5 sama dengan min 5. Kita eliminasi, kita kalikan dengan 2. Ini kalikan dengan 2. Benar ya? 2, kemudian yang sebelah bawah kita kalikan 7. Untuk menghilangkan X-nya ya. Kalikan 2 berarti kan 14X plus 20Y sama dengan 8. 14X plus 63Y sama dengan min 35. Kemudian dijumlahkan ya. Ini dapat bukan dijumlahkan, dikurangi berarti ini dapatnya min 43Y sama dengan 43. Y sama dengan min 1. Jelas min 1 kan. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan 2X ini, bahwa 2X ditambah 9Y sama dengan min 5. Y nya min 1 berarti 2X sama dengan min 5 min 9Y. 2X sama dengan min 5 min 9 kali Y nya adalah min 1. 2X sama dengan min 5 plus 9 sama dengan 4. X nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Seperti ini. X nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Oke, clear. Ketemu ya. Kemudian yang nomor kelima. Seorang pemain golf berhasil memasukkan bola ke dalam hole dengan melakukan 3 pukulan. Pukulan pertama sejauh 10 meter ke arah utara. Nah, ini 10 meter ke arah utara. Diasumsikan saja ya, ini 10 meter ke arah utara. 10 meter ke arah utara. Dilanjutkan pukulan kedua sejauh 5 meter ke arah yang sama. Lagi, berarti ini satu slot kayak gini itu 5 meter ya. Lagi ini 5 meter ya, berarti kan totalnya 15 meter nih ke atas. Oleh karena pukulan kedua melewati hole, pemain tersebut berbalik arah dan melakukan pukulan ketiga sejauh 3 meter. Nah, 3 meter ke sini berbalik arah.
3 meter. Seperti ini. Nah, otomatis kita kan bisa menghitung ini. Nah, tentukan posisi dan arah dari posisi awal pemain golf, ya. Nah, posisinya di sini, ya. Dan mengenai arah hole-nya, ya, arah hole itu sama dengan 0,12. Karena dia kan tetap, kalau kita bisa buat ini sebagai koordinat, ini kan 0,0, ya kan, 0,0. Kemudian dia bergerak ke atas sejauh berapa? 15 kurangi 3, karena dia balik 3 meter. Otomatis kan dia 15 dikurangi 3. 15 kurangi 3 berapa? 12. Arah hole-nya adalah 0,12. Posisinya ada di sini. Seperti itu. Sebenarnya bukan pindah lokasi di sini ya, berarti mestinya di sini hole-nya. Nah, seperti itu. Jadi posisinya di sebelah sini ya, bukan di sini. Ini sebagai arah perhitungan saja, seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembelajaran mengenai aljabar dari bukan aljabar ya. Aljabarnya ternyata selanjutnya. Di sini babnya adalah mengenai penjumlahan 2 vektor. Ya, penjumlahan 2 vektor. Nanti kita lanjutkan pada subbab operasi aljabar yang sebelah sini ya, operasi aljabar vektor pada sesi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.